Perkenalkan, nama saya Yeriko Lumban Tobing, kelas F dengan NPM 13122000359. Materi pertama yaitu pengertian hukum Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, ada peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama. Hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban, sehingga kekacauan bisa terkendali atau dicegah. Setiap negara memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda, termasuk negara Indonesia. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3, Indonesia merupakan negara hukum dan setiap warga Indonesia harus mematuhi aturan hukum yang ada di Indonesia. Materi kedua, sejarah hukum Indonesia. Dalam pengungkapan sejarah tata hukum dan politik hukum di Indonesia dari masa prakolonial hingga era reformasi atau saat ini akan diklasifikasikan menjadi beberapa fase, yaitu yang pertama, fase prakolonial atau masa jaya kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang kedua, fase kolonial, yaitu penjajahan yang dilakukan negara asing seperti Belanda dan Jepang. Yang terakhir, fase kemerdekaan, yaitu masa bebasnya bangsa Indonesia dari penjajahan dan terbentuknya era Orde Lama dan Orde Baru. Materi yang ketiga, sistem hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut 3 sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat, yakni sistem hukum sivil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Materi keempat, pembidangan hukum. Pembidangan hukum merupakan pengelompokan atau pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Pembidangan hukum kenegaraan merupakan pengelompokan atau pembukuan jenis-jenis hukum kenegaraan dalam kitab undang-undang secara sistematis yang lengkap. Yang kedua, pembidangan hukum ekonomi merupakan pengelompokan atau pembukuan jenis-jenis hukum secara ekonomi dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Pembidangan hukum peradilan merupakan pengelompokan atau pembukuan jenis-jenis hukum peradilan. Pembidangan hukum yang hidup dalam bermasyarakat merupakan pengelompokan atau pembukuan jenis-jenis hukum kehidupan masyarakat dalam kitab undang-undang. Materi kelima, sumber-sumber hukum di Indonesia. Sumber hukum formal merupakan sumber hukum di mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Singkatnya, peraturan resmi dan formal merupakan sumber dari terbentuknya hukum. Terdapat 5 sumber hukum formal, yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Materi keenam, dasar-dasar hukum adat. Secara garis besar, hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dan tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Adapun yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan berlakunya hukum adat di Indonesia adalah sebagai berikut. Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, Pasal 31, Pasal 131. Materi ketujuh, dasar-dasar hukum Islam. Hukum Islam ada 4, yakni Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Ya, itu tadi 4. Materi ke-8, pengertian sejarah ketatanegaraan. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sejarah ketatanegaraan di Indonesia dibagi menjadi 5 periode, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua RIS atau Republik Indonesia Serikat, yang ketiga Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang keempat Orde Lama, dan yang kelima Orde Baru. Materi ke-9, pengertian dan fungsi hukum administrasi negara. Secara hukum, administrasi negara merupakan suatu pengaturan kebijakan
yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatur negara yang bertujuan agar negara bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Administrasi negara berfungsi untuk mencapai tujuan negara sesuai dengan keinginan rakyatnya dan sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi. Materi ke-10, tujuan ilmu hukum pidana. Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat dan di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Yang terakhir, materi ke-11, tujuan ilmu hukum perdata. Pengertian hukum perdata adalah rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subjek hukum atau orang dan badan hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya, dengan menitik beratkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.